Nah, itu hipostasisnya yang ditunjukkan. Bukan masing-masing hipostasis itu adalah satu pribadi. Bukan begitu, Bapak Ibu sekalian. Itu masalah besar. Hipostasis ini, Bapak Ibu sekalian, itu tidak ada terjemahannya di barat, Bapak Ibu sekalian. Nah, gara-gara tidak ada, diganti dengan kata persona. Persona itu cocoknya untuk prosopon, bukan untuk hipostasis. Itu masalah pertama. Oke? Nah, kalau bicara Tritunggal tadi sudah disampaikan oleh Pak Asep, saya nambahin sedikit aja, Pak. Kalau misalnya dia persoalkan, kalau Bapak Ibu, teman-teman ya yang mendengarkan ini, melihat lagi seminarnya Pak Purnomo, kan dia berkata begini, aku menolak Tertullianus karena dia menggunakan pribadi. Loh, jangan paksa Tertullianus menggunakan kata hipostasis, karena hipostasis itu dalam bahasa Yunani. Sedangkan dalam konteks Kristen Barat, abad keempat, Tertullianus itu abad keempat, khususnya secara spesifik setelah Vulgata, Alkitab dalam bahasa Latin diterjemahkan oleh Hieronymus, itu memang Kristen di Barat kan tidak menggunakan Alkitab Perjanjian Baru berbahasa Yunani. Perjanjian Lama juga tidak. Mereka pakai apa? Pakai bahasa Latin, Kristen di Barat. Sedangkan Kristen di Timur masih menggunakan bahasa Yunani. Ini juga ada hubungannya, Pak. Kenapa teks Perjanjian Baru kita itu mayoritas, kalau dalam bahasa Yunani itu mayoritas teks Bizantin. Karena orang-orang di Kristen Timur tetap menggunakan bahasa asli, yaitu bahasa Yunani, sedangkan Kristen di Barat menggunakan bahasa Latin. Itu sebabnya begini, kalau kita bandingkan jumlah manuskrip teks Yunani dengan teks bahasa Latin, lebih banyak mana? Lebih banyak bahasa Latin. Manuskrip dalam teks Yunani kita, Perjanjian Baru kita, itu 5.700 sekian. Dalam bahasa Latin, Pak, itu ada 10.000 lebih. Nah, memang betul kalau sudah berbicara teks Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, kebanyakan teks mayoritas. Karena memang ada historisnya lagi seperti yang saya katakan. Orang-orang Kristen di timur itu waktu abad ke-4 dan sampai abad 10 dihajar oleh penaklukan oleh Islam, sehingga pada saat itu tidak memungkinkan mereka untuk menyebarkan teks Alexandria maupun teks Barat itu secara lebih banyak. Sedangkan Kristen di Kekaisaran Bizantin itu baru dikalahkan abad 13, abad 12 atau abad 13 kalau nggak salah. Itulah sebabnya penyalinan naskah dalam bahasa Yunani di Kekaisaran Bizantin dalam konteks Kristen ya, itu jauh lebih banyak. Nah sekarang, begini loh, bagaimana kita bisa memaksa Tertullianus tetap menggunakan istilah hipostasis? Tidak mungkin, karena dalam konteks Kristen Barat mereka menggunakan bahasa Latin. Ya apa dong? Ya personae itu loh. Sama saja gini Pak, Bapak mau paksa Barack Obama menggunakan istilah pribadi, karena istilah pribadi itu bahasa Indonesia. Ya kalau Barack Obama menggunakan istilah person, ya tidak salah, dia memang orang bule yang memang menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya gini, kalau misalnya Purnomo menolak Tertullianus karena dia menggunakan istilah personae, ya menurut saya sama saja Bapak memaksa Donald Trump menggunakan bahasa Indonesia. Kristen Barat menggunakan bahasa Latin, Kristen Timur menggunakan bahasa Yunani. Ya kalau dalam bahasa Yunani ya hipostasis, kalau dalam bahasa Latin ya memang persona. Nah jadi maksud saya begini Pak, kita perlu belajar, kalau belajar teologi, aspek historisnya perlu dipelajari, jangan langsung ambil kesimpulan-kesimpulan tanpa tahu latar belakang kenapa Tertullianus menggunakan kata persona. Nah sekarang begini Pak Albert, kalau Bapak khotbah, Allah itu Tritunggal, hipostasis, Bapak lagi mau jelaskan kata hipostasis itu, ya jemaat pusing kepala Pak, stroke mereka, apa pula hipostasis ini? Jangan-jangan ini makanan ringan pula ini kan? Karena itu dalam konteks bahasa Yunani. Ya kalau Pak Albert di Yunani sana pasti menggunakan kata hipostasis, nggak mungkin menggunakan kata pribadi. Demikian Pak, agak emosi tapi supaya agak semangat. Ya, yang pertama tentang hipostasis, prosopon dan personae, itu Yonatan itu bikin klaim yang sama sekali tidak berdasar. Justru kalau mau bicara soal preciseness ya, persisnya itu, penggunaan personae dari Tertullianus itu justru precise. Karena meskipun mia usia tres hypostasis itu digunakan pertama kali oleh Origenes pada abad yang kedua,
Tapi sampai di Nisea, itu hipostasis dan usia itu masih diperdebatkan. Soal itu apa artinya? Karena dua istilah itu bisa digunakan interchangeable. Itulah sebabnya para pengikut Sabellian merasa bahwa Konsili Nisea itu masih pro Sabellius karena menggunakan formula Yunaninya. Nah, setelah Nisea kemudian muncul Basilius dari Kaisarea, salah satu bapak Kapadokia, meluruskan bahwa hipostasis itu waktu digunakan di Nisea dan juga usia waktu digunakan di Nisea itu digunakan dalam pengertian seperti Tertullianus menggunakan istilah personae dan substantia. Jadi meskipun istilah berbahasa Yunani itu lebih populer digunakan di Nisea, tapi pengertiannya untuk membedakannya dari Arian, membedakannya dari Sabellian, pengertiannya itu mereka gunakan pengertian pembagian gramatika dari Tertullianus. Nah, siapa itu Basilius dari Kaisarea? Basilius dari Kaisarea adalah salah satu dari 3 bapak Kapadokia. Artinya mewakili gereja timur. Nah, kalau Yonatan mengatakan bahwa istilah hipostasis itu digunakan di timur dan itu tidak berarti pribadi, itu kan ngawur itu. Justru waktu gereja timur bergumul dengan fluktuasi makna hipostasis dan usia, mereka menggunakan kerangka pengertian dari Tertullianus, karena di dalam bahasa Latin personae itu artinya precise, pribadi. You tidak bisa artikan yang lain. Kalau hipostasis itu punya arti macam-macam. Misalnya Ibrani pasal 1 ayat 3, kata hipostasis itu digunakan di situ, tapi itu bukan berarti pribadi, itu berarti breathing, berarti esensi. Makanya di dalam terjemahan kita itu, misalnya di dalam terjemahan berbahasa Inggris itu, Yesus itu exact representation of his being. Jadi kata hipostasis itu justru tidak terlalu jelas artinya dalam perdebatan abad kedua, abad ketiga, sampai dengan abad keempat. Tapi kemudian baru istilah teknis untuk Trinitas oleh Basilius dari Kaisarea menggunakan rumusan gramatikal dari Tertullianus. Basilius bilang, no, hipostasis itu tidak sama artinya dengan usia. Hipostasis itu sama artinya dengan personae yang di dalam bahasa Latin itu berarti pribadi. Itu kalau orang belajar tentang sejarah leksikal dari kata usia, kata hipostasis, kata prosopon, dan personae. Jadi kalau Yonatan mengatakan, oh hipostasis itu bukan pribadi, lalu artinya apa? Lalu artinya apa? Karena sejak abad keempat, Basilius dari Kaisarea itu sudah nail, sudah takju itu menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi diutak-atik. Hipostasis sinonim dengan personae, sinonim dengan prosopon dalam arti pribadi.